Hello guys, welcome to my content. Pada kali ini, saya sini akan memaparkan beberapa hal tentang analisis saya, yaitu permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait hukum peraturan perundang-undangan ini. Saya akan lebih memaparkan tentang permasalahan dari segi muatan materinya. Saya sudah menganalisa dan memilih salah satu peraturan perundang-undangannya, yaitu tentang Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir. Pada pasal 6, di sini hanya menyebutkan dan menjelaskan bahwa terdapat kewajiban, persyaratan, dan larangan. Yang akan menjadi masalah di sini adalah tidak dimasukkannya juga unsur atau pengaturan tentang sanksi denda ataupun tindakan dishub jika kewajiban persyaratan tidak dipenuhi ataupun larangan itu tidak dipenuhi. Dalam hal ini, hanya terdapat kekosongan hukum yang mana akan menimbulkan suatu permasalahan di masa mendatang. Jika tidak ada sanksi ataupun denda yang ditetapkan di peraturan ini, orang mungkin tidak akan memenuhi persyaratan atau larangan yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakamanan dalam lalu lintas, ketidakteraturan dalam penggunaan area parkir, atau bahkan kerusakan lingkungan. Tanpa konsekuensi yang jelas, orang mungkin tidak merasa terdorong untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menurut saya sangat penting bagi pihak berwenang untuk mempertimbangkan pengaturan tentang sanksi, denda, atau tindakan yang dapat diambil jika kewajiban persyaratan atau larangan terkait arena parkir ini tidak dipatuhi. Hal ini akan membantu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang. Pada pasal 7 ayat 6, itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu izin dari Dinas Perhubungan jika ingin menggunakan tempat yang sebenarnya tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir. Dalam hal ini merupakan masalah muatan materi, yang mana adanya masalah dalam regulasi atau prosedur hukum terkait penggunaan tempat parkir. Mungkin saya sebut sebagai ketidakjelasan dalam persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin penggunaan parkir. Ini terjadi karena kurangnya penjelasan di dalam peraturan bupati ini dan pasal tersebut yang memadai dalam regulasi atau kebijakan mengatur izin penggunaan tempat parkir dalam keadaan jalan yang tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir. Pada pasal 8, di sini pasal 8 ayat 4 mencangkup tanggung jawab petugas dalam pemindahan kendaraan, tapi harusnya bisa lebih spesifik dalam prosedur untuk mengklaim kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi selama pemindahan kendaraan. Dan ada kebingungan juga mengenai ayat ini, terutama pada bagian ayat 3 yang menjelaskan bahwa kendaraan yang parkir di lokasi yang tidak ditetapkan dapat digembok, dilepas pentil pada roda atau dipindahkan dengan derek atau kendaraan lain oleh petugas yang berwenang. Namun, pada ayat 4 disebutkan bahwa petugas harus menggunakan mobil derek. Ini menimbulkan keambiguan dan ketidakjelasan antara ayat 1 dan ayat lainnya. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan lebih lanjut tentang kendaraan lainnya dan ditambahkan lagi kendaraan lainnya itu apa pada ayat 4. Dan dalam analisis mengenai peraturan ini dan juga berkaitan dengan pasal 15 dan pasal 14, saya menggunakan percobaan dari salah satu masyarakat umum untuk membaca peraturan ini dan ternyata muncul pertanyaan. Pertanyaan pertama pada pasal 15, di sana ada keterangan bahwa memberikan karcis parkir dan menyetorkan ke kas umum daerah melalui Dinas Perhubungan. Kemudian di sini yang dimaksud menyetorkan ke kas umum daerah itu uang parkirnya disetor ke kas daerah. Nah, kalau tukang parkir mandiri kan uangnya dimakan sendiri. Nah, itu seperti apa? Nah, di sini pada pasal 15 ada pertanyaan atau ketidakjelasan yang menimbulkan pertanyaan. Kemudian, pertanyaan kedua, pada pasal 14 ayat 2. Juru parkir dinas dan juru parkir mandiri diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu 1 tahun. Terus, kalau ada tukang parkir mandiri yang tiba-tiba menjadi tukang parkir gimana? Dia kan berarti tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kalau yang tukang parkir mandiri itu kayak gimana? Kan ada yang nggak ngasih karcis parkir, itu seperti apa? Nah, di sini berarti kan kurangnya pengaturan seperti halnya sanksi jika tidak memenuhi persyaratan yang ada. Nah, disinilah timbulnya pertanyaan-pertanyaan karena kurangnya pengaturan atau penjelasan di dalam peraturan itu. Nah, itulah pertanyaan yang muncul dari salah satu masyarakat umum yang saya coba untuk memahami peraturan tersebut. Berarti memang benar terdapat permasalahan muatan materi dalam hal ini, karena masih ada kekurangan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut dari peraturan ini. Mungkin dalam keseluruhan terdapat beberapa potensi permasalahan dalam muatan materi peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas. Diperlukan klarifikasi lebih lanjut
dan penambahan informasi agar tidak ada ketidakjelasan, ketidaksesuaian, atau kekurangan dalam implementasi aturan tersebut. Perhatian setiap detail seperti ini sangat penting untuk memastikan pengaturan dapat ditetapkan dengan baik dan adil. Dan detail tambahan apapun atau klarifikasi apapun mungkin diperlukan untuk mengurangi keambiguan dan memastikan penerapan yang adil dalam konsistensi. Mungkin sekian dari pemaparan saya tentang permasalahan peraturan perundang-undangan. Sekian pemaparan saya dari beberapa permasalahan peraturan perundang-undangan ini. See you next time.